Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku untuk Master, Mbak Ter, Padepokan Sendang Sejagat dimanapun kalian berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk para penonton YouTube semuanya, salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, itu beliau dari Lombok, ya dari Lombok ya Mas ya, dari Lombok. Dan beliau tadi malam datang jam sekitar 10:30 ketika saya pulang, beliau sudah ada di depan dan sendirian. Sedih bukan? Beliau datang nggak ada orang sama sekali di Padepokan, ya. Dan satu lagi, sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, beliau datang tadi malam dan saya tidak mau sama sekali, tidak mau mengajak beliau ngobrol. Beliau langsung saya perintahkan untuk istirahat, silakan istirahat dulu dan besok pagi kita lanjut. Tapi tadi tidak kita lanjutkan, hanya sekedar menceritakan perjalanan beliau kemari. Dan di kesempatan kali ini Mama hanya berpikir bagaimana jika misalnya kedatangan beliau ini saya live. Jarang-jarang kan para tamu itu mau di live ya. Jadi kali ini memang sengaja ingin Mama live ya, agar bisa dipahami terutama bagi para netizen ya. Dan para Master Mbak Ter terutama juga diharapkan agar bisa memahami apa yang ada di sini. Ini kita beri judul yaitu tamu dari Lombok kena santet. Nah, apa sebab kita beri judul seperti itu? Karena beliau tadi sempat menceritakan tentang orang tuanya juga yang pernah kena santet. Oke Mas, dengan siapa Mas? Lalu Sudarma. Siapa? Lalu Sudarma. Lalu Sudarma, Mas Lalu Sudarma. Mas Lalu Sudarma ini apakah benar memang dari Lombok? Lombok. Bisa tunjukkan KTP? Oke. Kita tengok ya pemirsa ya, benar atau tidak. Nama Lalu Sudarman, tempat tanggal lahir Mangkung 7 bulan 4 81. Laki-laki, golongan darah Orok Gendang 0102 RT Mangkung Praya Barat, Islam. Belum kawin, tidak bekerja, WNI. Oke. Kelihatan pemirsa ya. Oke, Kang Mas Lalu Sudarman, benarkah Anda belum kawin? Sudah kan? Sudah kawin. Tapi pisah. Pisah ya? Saat ini masih pisah? Pisah. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa sih tujuan Kang Mas ini ke Padepokan? Pertama kali saya mau silaturahmi. Oke. Yang kedua mau belajar kepada Padepokan guru. Siapa tahu ada bermanfaat untuk masyarakat yang di kampung saya melalui penitipan pengetahuan guru sama saya. Insya Allah saya berniat dengan ikhlas dunia akhirat saya bawa pengajaran guru ini di setiap langkah saya, seperti guru yang saya jalani. Dengan ikhlas saya menolong orang-orang yang kena teluh santet pasal di kampung saya itu kebanyakan seperti nyantet kena guna-guna. Selanjutnya seandainya saya nanti atau kapan saya balik ke kampung, saya mau ada dari keluarga ibu saya yang kena santet 2 orang. Intinya belajar ingin membantu sesama ya. Ingin membantu terutama keluarga ya. Oke, dan selain daripada silaturahmi dan belajar, adakah lagi yang lain kedatangannya kemari? Ada gitu. Apa itu? Mau bersihkan apa yang di dalam badan saya. Iya, membersihkan. Oke.
Selain membersihkan lagi? Mau belajar tenaga dalam. Oke, sama dengan belajar. Oh ya. Berarti ada 3. Ada yang lain lagi? Belajar masalah apa namanya? Yang untuk menerawang ataupun mata batin ya. Ya. Nah, itu sama dengan belajar juga. Ada lagi yang lain? Selain silaturahmi, belajar dan apa tadi? Pembersihan diri. Ada lagi yang lain? Mau mangga rumah lah. Ya, sama dengan belajar itu. Oke. Ada 3 pertanyaan. Beliau datang kemari jauh-jauh dari Lombok, Bali ya, dari Lombok, Bali. Dan ini sebagai masukan kepada netizen, mungkin banyak yang ngefans ya, banyak yang ngefans ingin silaturahmi kemari dan mungkin belajar di sini ya. Sebenarnya Mas lalu ini berlalu ya, lalu berjalan ya. Oke, dengan Mas Lalu datang kemari jauh-jauh melewati beberapa pulau ya. Apakah Anda sudah memikirkan hal tersebut memang mau kemari? Sudah bulat. Sudah bulat. Oke. Dan menurut sesuai kejujuran Anda ataupun biaya yang Anda keluarkan dari sana kemari habis berapa? Sekitar kalau dari sana bolak-balik kalau nggak salah 5 atau 6. 5 atau 6 juta. 5 atau 6 juta. Dan di sini perjalanan dari sana kemari berapa malam? Saya pertama dari Malaysia dulu. Dari Malaysia dulu. Oh, berarti tinggal di Lombok tapi dari Malaysia dulu baru kemari ya? Baru kemari. Oke. Itu berapa malam? 3 malam, 4 malam ya. Tadi malam. Siap. Perjalanan 4 malam. Biaya menghabiskan 6 juta. Pertanyaan saya, apakah sebelum kemari Anda sudah mendapatkan cat penjabaran tentang pelajaran? Sudah. Dan itu ada 3 tingkatan. Saya kira tingkatan tersebut tidak begitu repot dan Anda tidak harus menjual tanah, mobil, atau rumah atau lainnya. Dan biaya paling mahal itu hanya 1.300.000. Sedangkan beliau kemari menghabiskan 6 juta. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama kedatangan beliau kemari adalah silaturahmi. Saya sangat setuju. Kedatangan Anda kemari merapatkan silaturahmi dan ikatan persaudaraan ini memang benar. Dan biasanya orang yang memang mau mengikat tali silaturahmi itu tidak memperdulikan harta yang terbuang. Beliau tidak memperdulikan apa yang akan dibuangnya, tapi beliau akan menuruti hasrat keinginan silaturahminya ataupun tingkatan ibadahnya. Karena silaturahmi juga ibadah. Jadi jika dibahas daripada silaturahmi, maka jawaban saya sangat setuju dan tidak rugi beliau menghabiskan uang segitu banyak. Bagi saya itu banyak ya. Bagi saya itu banyak juga. Karena sini payah ya. Oke. Nah, yang kedua, pelajaran. Beliau ingin belajar di tempat sini ya, ataupun di Padepokan Sedang Sejagat. Mungkin banyak ya para netizen yang ingin belajar. Tapi saya sebelum membahas tentang pelajaran ini, saya ingin bertanya dulu tentang bagaimana sih jenengan bisa tergiur di tempat ini. Kebetulan saya setiap balik kerja, saya lihat dengan guru itu, saya ingat masalah di kampung. Berarti jenengan ini setelah menonton YouTube, ya. Setelah menonton YouTube. Dan setelah menonton YouTube, Anda terketuk hati, ingin silaturahmi, belajar, dan bersihkan diri. Benar? Ya. Oke. Suatu masukan yang bagus. Tapi pernah tidak Anda melihat salah satu konten YouTube, bukan 1, 2, 3, bahkan banyak itu yang saya jabarkan bahwasanya hiburan yang ada di YouTube ataupun tontonan yang ada di YouTube itu tidak semuanya benar. Ada ya? Nah, jadi apa yang ada ditampilkan di YouTube itu hanya hiburan dan menarik perhatian para netizen untuk menontonnya. Dalam arti kata, para YouTuber
pasti mencari absensi. Selanjutnya di sini pembahasan tentang pelajaran. Saya ingin bertanya kepada Anda Mas Lalu. Sudah pernahkah belajar sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Nah, ini sedikit agak repot karena beliau belum pernah belajar. Jadi pertanyaan saya, ya, ini agak slow kita ya, agak santai dulu. Agak santai kita ya. Oke. Saya ingin bertanya nih. Apakah Anda sudah memantapkan hati ingin belajar kemarin? Insya Allah mantap ya. Dan kepada master, mbakter semuanya yang sudah bergabung, silakan Anda menjawab dan silakan Anda komen. Jika memang master, mbakter ataupun emas yang terhormat ataupun mbak yang terhormat. Jadi master, mbakter, master hormat, mbak terhormat yang sudah bergabung di Padepokan. Apakah kalian merasa menyesal ataukah sebaliknya? Nanti silakan komen. Dan di sini kita akan bahas. Alhamdulillah selama saya menjadi guru spiritual dan sudah mencapai 2.300 santri. Ya, 2.300 santri itu tidak ada yang pernah mengatakan menyesal. Nah, tapi kalau di antara 2.000 salah satu dua itu mungkin yang kecewa ada ya. Nah, biasa karena manusia niatnya tidak sama. Kenapa sih kalian memilih Padepokan Senang Sejagat? Jawabannya ada di hati kalian. Tentunya di setiap konten YouTube saya akan memberikan jabaran-jabaran tentang pengetahuan. Ya, itu akan membukakan pikiran para netizen. Dan ketahuilah bahwasanya jika belajar niat dari hati, maka apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita langkah itu akan bisa terjalani. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu bahwasanya belajar itu butuh waktu? Tahu? Nah, tahukah Anda batas waktu untuk belajar? Tidak tahu. Jawaban saya, kita belajar butuh waktu. Dan berapa lama batas waktu untuk belajar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas waktu untuk belajar. Karena sebenarnya ilmu Allah ini luas. Dan satu lagi, bahwasanya sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia atau sesakti apapun manusia tersebut, itu hanyalah setetes dari lautan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah ini luas. Kalau Anda ataupun Mas Lalu ya, Mas Lalu Sudarman, kalau Anda memang benar ingin belajar dan waktu tidak terbatas, lalu sampai jangka waktu berapa lama Anda harus tinggal di sini? Kemungkinan 2-3 hari. 2-3 hari. Apakah dalam 2-3 hari Anda bisa menguasainya? Ya. Master, mbakter semuanya ini sebagai pelajaran, dan beruntunglah Anda yang sudah mengambil ijazah keilmuan karena jarak kita jauh ya. Kalau Anda datang kemari 6 juta itu habis, waktu pun habis. Benar kan? Nah, baik, saya akan sedikit menjabarkan tentang pelajaran. Pelajaran Padepokan Senang Sejagat itu dipelajarkan semuanya. Baik Anda mengambil tingkat guru, tingkat menengah, tingkat mahaguru, itu pelajaran semua sama. Dan pelajaran tersebut tidak ada membeda-bedakan. Anda boleh tanya master ataupun mbakter yang sudah bergabung. Ada nggak saya membeda-bedakan? Jika saya sibuk, semua tidak saya balas. Tapi jika saya tidak sibuk, saya akan tetap memantau kalian semampu saya. Dan satu lagi, apa yang dipelajari di Padepokan kita ini sebenarnya jati diri. Anda mungkin ingin mempelajari tenaga dalam. Ya. Anda mungkin ingin mempelajari terawangan. Ya. Anda mungkin juga ingin mempelajari untuk pengobatan, bisa mengobati orang lain, diri sendiri ataupun keluarga ya. Ya. Satu lagi mungkin Anda juga perlu yang dikatakan pemagaran ataupun jaga diri ya. Baik jaga diri sendiri ataupun rumah ya Master ya. Oke. Dan jawaban saya, semua yang ingin Anda pelajari itu semua bisa. Semua bisa Anda dapatkan. Bukan saya memberi jaminan, maaf para netizen, bukan saya memberikan jaminan. Tapi saya memastikan. Kenapa saya katakan pasti? Saya hanya ingin bertanya,
Dan setiap penjabaran itu sudah saya cantumkan di WA ataupun di Messenger. Itu ada pertanyaan sebelumnya sebelum Anda bergabung. Mantapkan hati dan niatkan hati untuk belajar. Ada ya? Ada. Kenapa saya bilang pasti Anda mendapatkannya? Karena Anda sudah benar-benar niat ingin belajar. Padepokan kita semua diajarkan. Bahkan padepokan kita itu saya ajarkan untuk mereka-mereka yang sudah mulai tampil naik ke YouTube. Kita di sini banyak yang belum tahu, dalam arti kata mungkin para netizen yang hanya melihat sepintas selalu dengan video mungkin tidak menarik, abaikan. Tidak menarik, abaikan. Jika baik, maka komennya alhamdulillah. Jika buruk, maka komennya astagfirullah. Seperti itulah mereka. Mereka tidak menilai dari apa yang ditampilkan, dan mereka hanya menikmati hiburan tersebut. Jadi, jika Anda memang siap untuk belajar, maka semua bisa Anda pelajari. Dan ketahuilah bahwasanya pelajaran di Padepokan Sendang Sejagat itu butuh waktu. Ya, Mas. Master sendiri berapa lama nih belajar? Sekitar 2000 pertengahan 2017. Pertengahan 2017 sampai sekarang berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun itu belum habis. Belum habis. 3 tahun beliau mempelajari keilmuan Padepokan Sendang Sejagat dari rambut hitam sampai putih. Ya, seperti itu ya. Betul. Dari rambut hitam sampai putih. Beliau belum merasa puas. Itulah ilmu. Manusia itu dilengkapi dengan nafsu hasrat duniawi. Iya betul. Ya. Kalau nggak salah kan waktu itu 2017 sekitar bulan berapa ya, udah bulan libur pun udah lupa. Iya. Antara bulan 9 ke bulan 10 berarti pertengahan kan gitu. Pertengahan. Sampai sekarang. Iya. Tapi kok gitu gimana, namanya manusia masih merasa bodoh. Masih merasa bodoh. Begitulah. Jadi saya pribadi masih merasa bodoh. Saya kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Jadi semakin tingginya ilmu itu akan semakin merasa bodoh, merasa kosong. Beliau belajar sudah 3 tahun dari rambut hitam itu sampai menjadi rambut putih. Ya, apakah Anda siap dari mulai rambut hitam saat ini jadi putih nantinya? Saya belum belajar udah putih. Udah, belum belajar udah putih. Tambah lagi udah belajar ya pemirsa saya. Oke. Jadi pertanyaan saya ya Mas ya. Ya. Jika Anda memang sudah jauh-jauh datang kemari, apakah benar-benar Anda sudah niat ingin belajar? Niat. Apakah Anda tidak rugi buang-buang duit kemari? Masalah kerugian atau uang, masalah itu bisa kita cari. Tapi untuk kebaikan orang lain, orang butuh dari kita itu dunia akhirat. Mungkin dia rasa bersyukurnya itu kita dia itu seandainya ada izin Allah dia sembuh, saya merasa dia bersyukur itu kita minta, terutama dari saya. Terus dia kan nggak tahu dulu saya siapa. Terus dari dalam hati saya terima kasih pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala, terus titipkan ilmu pada guru, dan terutama itu kita bersyukur kita diajarkan sama guru itu harus kita ingat sampai ajal memisahkan. Oke, siap. Ini suatu jabaran yang sangat baik ya, yaitu niat belajar ilmu adalah memanfaatkan diri untuk orang lain. Dan harapan semua santri itu seperti itu. Ketika Anda sudah belajar, maka manfaatkan keilmuan Anda untuk membantu sesama, mau diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Maka itulah ilmu yang tertinggi. Dan satu lagi sebelum Mamas ini meneruskan tentang tanya jawab canda tawa yang tidak menggenah seperti ini ya. Mamas hanya ingin menyampaikan, banyak yang mengatakan Padepokan Sendang Sejagat ini tipuan, permainan sulap, atau yang lainnya ya. Pertanyaan saya kepada Master Padepokan Sendang Sejagat, siapa di antara kalian yang merasa tertipu? Siapa di antara kalian yang merasa rugi? Ataupun siapa di antara kalian yang memang merasa bahwasanya keilmuan padepokan kita itu bohongan? Silahkan Anda komen langsung di sini.
Dan boleh Anda membawa pihak hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Karena mungkin Anda telah ditipu dengan uang mahar yang sudah disampaikan padepokan. Tapi ketahuilah sebelum Anda bergabung sudah ada penjabaran. Mantapkan hati, niatkan jika ingin belajar. Jadi, jika Anda memang merasa rugi, para mas terhormat, mbak terhormat, silakan Anda komen, jangan ditutup-tutupi. Karena di sini kita tidak pernah menutup-nutupi. Kita buka dan kita belajar bersama. Anda bodoh, saya juga bodoh. Jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Bukankah seperti itu? Nah, ini selanjutnya. Saya sudah menjabarkan tentang perlengkapan. Kenapa sih mungkin Anda bertanya, termasuk kepada netizen yang masih ya dibilang awam, mungkin tidak terima awam ya. Netizen yang pintar ya. Netizen yang pintar. Mamas menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dikatakan orang memperjual ilmu. Memperjualbelikan ilmu ya. Ada yang mengatakan ilmu kok dijual belikan. Ketahuilah bahwasanya Mas ya, ini termasuk untuk jenengan, termasuk untuk para netizen, bahwasanya pelajaran kita itu dilengkapi dengan panduan, udah gitu peralatan, udah gitu bimbingan. Kalau masalah bimbingan kita tidak pernah mengutip biaya ya Master ya? Ada kutipan biaya? Tidak ada ya? Para Master hormat, Mbak terhormat yang merasa sudah dikutip biayanya seminggu, per minggu, per bulan, per tahun, silakan konfirmasi langsung kepada Mamas ya. Itu untuk biaya-biaya kita itu tidak ada yang namanya pengutipan biaya. Yang pertama kita harus membahas tentang pengutipan biaya atau memperjualbelikan ilmu itu tidak ada. Yang kedua, apakah ilmu ini wajib dimaharkan? Sebenarnya saya mengatakan dimaharkan ini itu tidak ya. Karena sebenarnya saya di sini jualan. Saya di sini jualan, Mas. Jadi apa yang Anda maharkan itu sesuai dengan tingkatannya, itu sesuai dengan apa yang saya punya barang. Gitu. Jadi paket yang disertakan ataupun mahar itu ya, saya mengatakan mahar biar agak mistis ya. Agak mistis ya. Sebenarnya itu bukan mistis karena kita semua itu barang beli dari kaki lima kita beli ya, baru kita jual lagi, cuman agak mahal sedikit gitu. Namanya cari untung saya. Ya. Belinya saya 20.000, jualnya nanti 100.000, 150. Ya itu wajar-wajar aja, namanya kita jualan. Kalau Anda siap untuk membeli, silakan membeli gitu. Dan satu lagi sebenarnya, apa yang kami sertakan itu adalah perlengkapan paket. Perlengkapan, jadi sesuai dengan tingkatan itu sesuai dengan perlengkapannya. Semakin tinggi maka semakin bagus, semakin tinggi akan semakin lengkap. Dari beberapa penjelasan yaitu tentang silaturahmi dan pelajaran, adakah yang ingin ditanyakan? Masih bingung? Masih bingung ya, masih bingung pemirsa ya. Jadi gini, mungkin Anda sudah berpikir niat Anda ini ingin belajar menjadi lebih baik, itu sangat mantap ya. Mantap. Apakah Anda tahu bahwasanya manusia juga mempunyai sifat baharu? Saat Anda bersemangat ingin belajar, maka pelajaran yang ingin Anda pelajari itu semua itu terus Anda pelajari. Tapi ketika Anda mulai bosan dengan pelajaran itu, maka Anda pasti akan berhenti. Itu bukan 1-2 ya, bukan 1-2. Ya, benar nggak? Master sendiri juga pernah merasakan ya? Bosan gitu udah. Bosan. Bahkan sampai 2-3 bulan, bahkan sampai berbulan-bulan gitu kan. Ya. Mungkin bukan hanya penjabaran tentang master di sini, mungkin para master bater juga ada yang merasakan hal seperti itu. Tapi pertanyaan saya, apakah di saat bosan itu Anda rugi ataupun menyesal dengan apa yang sudah Anda pelajari? Saya pribadi sih kalau masalah vakum itu kan namanya manusia sifat, guru tadi bilang kan sifat baru. Sifat baru. Di saat kita kan suatu atau apa, udahlah kan gini. Tapi kan namanya manusia tetap ada hati kecil. Di saat kita di depan kita, orang Mas Nurullah begini, itu kan timbul lagi tuh, kok mestinya harus begini. Sementara berarti saya selama belajar ini
saya sia-siakan kan gitu. Coba lagi. Nah, begitu juga yang Mamas pelajari dulu sempat bosan dengan apa yang mempelajari dari berbagai guru ya. Ini sebuah pengalaman juga ya. Pernah merasakan bosan dan membuang. Bukan lagi meninggal tapi membuang. Tapi bagi prinsip Mamas ini itu aku masukkan kepada yang lain bahwasanya ilmu itu bukan ada di benda-benda yang saya buang. Ilmu itu bukan dari guru-guru yang saya pelajari. Tapi sebenarnya ilmu itu dari pengalaman dan pengetahuan yang kita dapatkan. Itu yang dikatakan ilmu. Jadi walaupun kita bosan, itu ilmu tidak akan hilang. Dan ketika kita kembali lagi mempelajari, ya ada lagi gitu. Jadi ibarat seperti pisau, jika kita sering biasa maka semakin tajam. Jika tidak biasa, ya tumpul aja. Dan satu lagi kepada para master butter, Anda tidak akan mendapatkan ilmu dimanapun, baik di tempat lain maupun di Padepokan Sendang Sejagat, jika pelajaran yang dipelajari itu hanya diamalkan tanpa ada prakteknya. Jadi pembahasan di sini yaitu bagaimana cara kita praktek memanfaatkan keilmuan. Bukan hanya sekedar mengamalkan dan mengamalkan. Amalan hanyalah menambah pondasi ataupun menambah kekuatan energi dalam tubuh ataupun keyakinan ya. Nah, selain itu yang paling penting adalah praktek. Untuk praktek itu sangat mudah, baik praktek tenaga dalam, praktek yang lain-lainnya itu sangat mudah. Nanti jenengan bisa pelajari nanti di grup, nanti kita sediakan di grup. Jadi walaupun Anda jarak jauh, ya mungkin Anda sudah datang dari sana 6 juta, buang berapa hari. Kalau jika niat Anda hanya ingin belajar itu saya rasa sangat rugi ya, rugi. Tapi jika niat Anda silaturahmi, Masya Allah ini suatu keberkahan untuk Anda juga untuk saya pribadi. Saya tidak pernah melarang bagi siapapun yang ingin silaturahmi, tapi jika ingin mondok ataupun jika ingin belajar di tempat, walahu alam, saya amit sewu, karena keadaan memang belum ada ya. Bahasa Inggrisnya urung siap bangunannya. Urung siap bangunannya mungkin perlu dilihat ya. Tuh, itu mungkin itu akan ada tempat dan di depan lagi ya nanti ada musola ya, ada musola yang akan kita buat juga. Selepas itu akan ada tempat mondok. Tapi prinsip saya, mondok bukanlah jaminan untuk menjadikan Anda menjadi lebih baik. Karena kalau mondok di tempat sesuatu tempat itu pasti ada peraturannya setiap mondok. Yang terutama 1 kali 24 jam pasti ada laporan ya. Laporan ke pihak kepala desa. Dan sebenarnya yang saya sampaikan yaitu belajar juga butuh waktu. Jadi jenengan kemari silaturahmi yang pertama, yang kedua belajar, kemungkinan ini juga disampaikan dikatakan dengan belajar ya. Belajar itu butuh waktu yang lama. Pelajaran pertama Anda akan mendapat yang dikatakan sombong. Rasa sombong itu akan timbul di dalam diri Anda sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah rasa sombong itu dari energi? Jawaban saya bukan. Rasa sombong itu karena kita sudah merasa mampu ya. Nah, itu timbul rasa sombong. Yang kedua, tingkatan yang kedua ketika kita belajar itu akan timbul rasa biasa-biasa saja ya. Merasa semua itu sama. Nah, yang ketiga, tingkatan yang ketiga ketika kita belajar kita akan merasakan kosong. Maka sama seperti padi, semakin berisi semakin menunduk, bukan semakin tegak, karena semakin berat apa yang didapatkannya. Jadi dia merasa kosong. Banyak yang bertanya, kenapa sih saya merasa kok nggak ada punya ilmu? Ya itulah yang dikatakan orang yang berilmu. Benar tidak? Oke. Selanjutnya mungkin dari pembahasan pelajaran ya. Jadi pelajaran ini bisa dipelajari jarak jauh walaupun dimanapun Anda tetap bisa belajar. Intinya niat belajar, bukan hanya sekedar niat. Jika niat Anda belajar maka insya Allah semua pelajaran yang diberikan itu pasti Anda bisa pelajari. Sangat mudah. Kita sudah menyediakan grup-grup. Dan untuk Anda yang masih ragu-ragu, mending ditahan dulu. Tapi saya hanya bisa menyampaikan bahwasanya jika Anda niat belajar, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Anda. Tapi jika Anda tidak ada niat belajar, maka tidak ada yang bisa menghentikan kebodohan Anda. Jadi, jadilah lebih baik. Ingat, masa depan itu lebih terang di depan jika Anda mau melangkah. Jika tidak mau melangkah, perbanyak berkhayal dan perbanyak mimpi. Semoga barokah ya.
Ya, banyak mimpi aja, banyak hayalan aja ya kan. Kalau seandainya lah aku bisa terbang, wow, aku bisa kemana? Itu kan hanya hayalan kita. Nah, parahnya gini, Mas Tar, dia menghayalkan seperti ini. Wah, saya melihat beliau ya seperti mungkin orang-orang yang terkenal ya. Mungkin orang yang terkenal seperti Mas Karyo lah, ya Mas Karyo. Seandainya lah saya bisa seperti Mas Karyo, saya pasti memanfaatkan keilmuan ke orang lain. Ini seandainya ataupun seumpamanya, tapi pergerakan jalan Anda itu tidak berjalan, bagaimana Anda bisa menjadi seperti saya? Karena kan begini Guru, nah ibaratnya kita sebagai contoh ini, kalau seandainya saya bisa duduk di depan sana, itu barangkali kita hanya berjalan gitu. Tapi kayak saya pribadi itu kan hanya menghayal. Kalau seandainya saya bisa duduk di depan itu, pasti kan saya akan enak duduknya. Bisa ada yang orang lewat gitu. Iya benar. Tapi apa niatnya? Ada nggak usaha saya ke sana? Nggak ada. Bohong nggak itu terakhir? Bohong, hanya mimpi dan coba kita ada niat berjalan ke sana. Ya mudah-mudahan berhasil. Kita akan bisa lihat orang waktu duduk, bisa lihat orang sana semari kan gitu. Tapi kalau hanya menghayal, soalnya bisa duduk. Tapi tetap duduk sini. Sampai kapan nggak akan berhasil? Sama kayak saya lah. Karena yang berhayal di Malaysia sampai sini. Itulah. Mungkin kan ada niat. nggak ada niat. Oke, jadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita niat ingin belajar maka cobalah untuk melangkah, bukan hanya menambah atau malah mengembangkan keraguan ya. Jika Anda memang benar niat untuk belajar, cari guru Anda yang betul-betul mantap bagi Anda dan lihat dulu, pantau dulu ini akun penipu atau tidak ya. Kan perlu juga itu ya. Jangan sampai Anda tertipu ya. Karena Mas Karyo juga banyak ditipu orang. Tapi punya Mas Karyo insya Allah tidak akan pernah berubah. Itu nomor admin Padepokan 085356547330. Dan kenapa sih banyak pertanyaan kok nomor rekeningnya atas nama Sri Ramadhani? Nomor nama Sri Ramadhani itu nama Bunda ya, nama Bunda dan sengaja memang dipakai khusus untuk administrasi. Jadi beliau adalah bendahara. Ya maklum namanya kita hidup juga pasti ada yang dikatakan bendahara. Kalau tidak ada bendahara, takutnya terbengkalai ya. Oke Kang Mas, kemungkinan dari mulai pembahasan silaturahmi dan pelajaran sepertinya sudah menambah wawasan ya. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga tentang pembersihan diri. Ya ini mungkin banyak ya. Banyak yang menyimpulkan bahwasanya diri sendiri itu masih banyak masalah. Kenapa sih saya kok nggak bisa kaya? Itu pertanyaannya biasanya ya. Kenapa sih saya kok selalu dapat sial? Dan mungkin parahnya lagi ya. Kenapa sih saya nggak laku-laku? Udah jomblo udah lama. Begitu nikah, begitu cerai sampai sekarang nggak punya pasangan. Iya banyak ya? Betul. Banyak ya? Iya. Tersindir gak kira-kira nih? Enggak ya? Baru mau ngomong gitu. Ini banyak yang seperti itu ya. Dan ketahuilah bahwasanya itu tidak ada salah dalam diri Anda. Tidak ada yang salah. Dan takdir juga tidak salah. Hanya takdir yang belum menentukan. Lalu bagaimana cara supaya takdir menentukan? Melangkah. Jika Anda melangkah, maka Anda akan mendapatkannya. Begitulah namanya dikatakan ikhtiar ya. Pembersihan diri, pertanyaan daripada Mas Lalu. Mas Lalu Sudarman mengatakan beliau ingin membersihkan diri. Mungkin beliau juga banyak, kok kenapa sih badan saya seperti ini, banyak penyakit atau yang lainnya. Makanya saya kasih judul yaitu tamu dari Lombok kena santet. Jadi saya ingin bahas tentang pembersihan diri. Pertanyaan pertama, apakah Anda tahu bahwasanya setiap manusia yang dilahirkan itu bersih? Bersih. Bersih, tidak ada dosa, tidak ada pahala ya juga ya tuh. Juga yang parahnya lagi tidak ada baju. Ya. Ya, seperti itu. Jadi orang yang dilahirkan itu murni bersih. Tidak ada sedikit pun noda di dalam tubuhnya karena beliau itu yang dilahirkan memang masih bayi. Tidak punya dosa, bahkan tidak punya baju. Dan kehidupan perjalanan yang membuat dosa itu bukan takdir, bukan Tuhan. Ya, bukan Sang Esa, Gusti Allah ya. Yang membuat dosa itu diri kita sendiri.
Dan yang memakai baju juga bukan Allah Ta'ala ya, yang memakaikan baju ya. Kita pakai sendiri. Baju apa, warna apa, benar nggak? Nah, pertanyaan saya, apakah Anda merasa kotor dari perjalanan Anda ataupun banyak kesialan ataupun banyak cobaan? Lancar. Lancar. Lalu apa yang dikatakan pembersihan ini dari segi apa? Segi pokoknya niat bersihkan. Bersih dalam arti kata menerima, ingin memulai jalan yang baru, mungkin ya, seperti itu ya. Ini memang maksud artinya, tapi jika dikatakan pembersihan diri itu nonsense, karena kita dilahirkan bersih, yang membuat kotor itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi bagaimana cara membersihkan, yaitu dengan cara diri kita sendiri. Mamas banyak menyampaikan di YouTube, di Facebook, bahwasanya 90% masalah yang kita hadapi itu yang bisa menyelesaikan adalah diri kita sendiri. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira? Oke. Nah, pemirsa, sepertinya terkuak sudah permasalahan ini. Ternyata santet itu hanyalah sebuah perjalanan ya, pengetahuan dari beliau yang mungkin orang tuanya yang sudah kena santet ataupun yang lain-lainnya, dan beliau ingin mencoba menolong dan ingin mempelajari santet. Memang santet itu ada, tapi kebanyakan zaman sekarang itu banyak sekali santet ditimbulkan karena sugesti ya, sugesti. Jadi apa yang menjadi pengetahuan di diri jenengan ini, itu ada penjabaran di grup khusus murid tentang permasalahan-permasalahan penyakit santet atau yang lainnya. Nanti Anda tahu sendiri apa yang Anda dapatkan ataupun pengalaman apa yang sudah Anda lewati, seperti orang tua kena santet ataupun kakak adik teman yang pernah perutnya besar hingga tewas, itu apakah kena santet atau bukan, nanti Anda tahu sendiri. Simak silakan pelan-pelan, karena belajar juga butuh waktu yang lama ya. Ya, semoga dengan adanya silaturahmi ini menambah pengetahuan Anda. Dan kepada para netizen semuanya, terima kasih Anda sudah mendukung ya, terutama yang sudah subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih, karena itu juga persaudaraan antara kita. Semoga juga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Kita akhiri aja ya. Ada kira-kira jeda yang ingin disampaikan? Saya ada juga. Nah, silakan. Untuk saudara-saudara saya sama murid pada Pukul Sejagat, apapun yang kita pelajari dan apapun yang kita lakukan, intinya niat. Dan saya pesan pada seluruh saudara-saudara yang ada di luar sana, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, pesan saya cuma satu: jangan pernah seujung dengan guru dan jangan pernah salah adab dengan guru, karena ridho guru adalah ridho Allah. Iya, tapi itu terlalu berlebihan, Mas. Enggak, itu sih cuma pribadi saya. Pribadi saya kan untuk memberikan ke orang lain gitu. Tidak ya, kalau bagi Mamas itu tidak. Bagi kalian yang ingin menghujat, mengkritik, silakan. Yang tadi guru bilang sih, namanya manusia kan yang pro dan kontra tetap ada. Iya, ada. Gak usah kan yang guru kita kan masih kalangan biasa gitu sih. Bahkan yang dari seorang wali pun sendiri ada juga yang dihujat sama muridnya. Ya, jadi gini, sebenarnya saya nggak begitu memantau ya. Bagi mereka yang mau durhaka, mau menghujat, mau mencaci, mau memaki, baik itu santri sendiri, itu sudah biasa bagi Mamas, itu banyak. Bahkan santri yang berkhianat juga banyak. Tapi itu suatu kajian bagi Mamas. Jadi bagi kalian semua, tolong jangan memuji, karena pujian tersebut akan menciptakan kelicikan. Ya, tapi makin mudah jatuh. Ya, tapi itu kan gimana gitu ya? Kalau itu kan rahasia saya pribadi, makanya saya ungkap ke bukan masalah di sini. Yang kita nggak pernah, tadi nggak ada telepon kan di guru, nggak ada kontak itu nggak ada kan. Saya kan dari kemarin ya mungkin karena nilai ta'ala gitu kan, bukan sama mas lalu gitu kan. Nah, jadi itulah rahasia. Oke, siap. Namanya pembauran, manusia tetap ada. Di saat dia bosan tetap ada vakum. Tapi di saat dia di depan dia yang butuh pertolongan, kenapa sih saya nggak pergunakan apa saya belajar gitu? Benar. Jadi intinya yaitu belajar menjadi lebih baik, karena belajar ingin membantu yang terutama diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Master Mbak manfaatkan keilmuan ke jalan yang lebih diridhai Allah, dan manfaatkan keilmuanmu untuk orang lain. Untuk apa kamu buang duit kalau kamu gak belajar? Ya.
Jangan buang-buang duit ke padepokan karena padepokan sudah banyak duitnya. Ya, disimpan aja untuk beli rokok kalian, disimpan aja untuk beli beras kalian daripada kalian buang duit ya. Tapi alhamdulillah selama ini para master mbakter mereka tidak merasa rugi, bahkan mereka bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah dibuang di padepokan. Kayaknya sih seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu, entah itu cerita mereka ya. Tapi banyak juga yang memantau, apalagi ketika ada orang-orang yang ingin menjatuhkan, walaupun bagi saya itu bukan menjatuhkan, tapi mereka mencoba menjabarkan ataupun ingin menguak siapa sebenarnya sih Mas Karyo. Mas Karyo ini adalah pembohong, Mas Karyo ini adalah pesulap, Mas Karyo ini. Bagi saya itu biasa, karena dibilang pesulap ya saya dulu pesulap gitu. Jadi namanya pesulap ini yang dibilang kamu pesulap menokoi orang lain, itu kan Anda, penilaian Anda. Kalau penilaian saya, sulap juga hiburan loh. Ya, sulap juga hiburan. Di Jakarta sana pesulap itu bayarnya mahal. Ya, pesulap itu bayar mahal. Dan apalagi kalau Anda ingin nonton sulap, itu biasa karcis paling murah itu 25.000 ya Mas ya. Yang ditonton cuma sulap ya. Iya, sulap. Nah, jadi jangan menganggap rendah pesulap ya. Baik pesulap, baik apapun itu, intinya apa yang diberikan itu hiburan. Jadi bagi para netizen semuanya, percayalah bahwasanya apa yang Anda tonton di YouTube itu tidak semuanya benar. Dan apa yang ditonton di YouTube itu hanyalah untuk hiburan, tontonan yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan tuntunan bagi kalian semua. Jadi semoga dengan adanya diskusi ya, diskusi walaupun tidak ada yang dikasih, ya tetap semoga menambah pengetahuan dan ilmu bagi kita semua ya. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas Lalu? Nggak ada. Ada lagi? Oke. Nah begitu saja pemirsa. Semoga dengan apa yang Anda lihat di video kali ini bisa menambah pengetahuan Anda. Kami semua di sini ya memohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan ataupun tingkah laku ataupun canda tawa kami yang nggak ngerti ya apa yang dicandakan ya. Tapi Anda lucu. Ya, Anda lucu. Oke, kami semua pamit undur diri. Suatu hari kita akan bertemu lagi. Terutama untuk Master Mbakter Padepokan Sendang Sejagat, salam hormat dan salam sayangku untuk kalian semua ya, karena saya yakin, Mamas yakin kebanyakan yang nonton video kita ini Master Mbakter ya. Iya. Nah, jadi kalianlah yang membuat kita ini semua bangkit. Dan kepada penonton YouTube semuanya yang sudah subscribe dan mengikuti, salam love untuk kalian semua. Terima kasih subscribe Anda. Dan kami mengakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mamas Karyo guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, nggak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi
Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing su iki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Senang ini senang sejagat, pakai bukan senang sejagatnya garis tabat. Senang ini senang sejagat, pakai bukan senang sejagatnya garis tabat.